Sobat Islampedia, sebagai seorang raja, Zulkarnain dikenal karena disayangi oleh umatnya. Ia adalah sosok raja yang beriman sekaligus bijaksana. Di balik sosoknya yang soleh, Zulkarnain ternyata memiliki kemampuan dan mukjizat membangun benteng raksasa yang terbuat dari besi dan tembaga untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Kisah yang tertuang dalam surat Al-Kahfi menggambarkan kecerdasan dan kebijaksanaan Zulkarnain dalam menyelamatkan orang-orang beriman. Setelah segala hasil tambang para penduduk bukit dikumpulkan, Zulkarnain kemudian menggali tanah untuk membangun fondasi yang kokoh dari besi. Lalu besi tersebut dipanaskan dan dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Maka jadilah dinding benteng kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Penduduk bukit bersuka cita, mereka pun berterima kasih pada Zulkarnain. Namun dengan kerendahan hatinya, Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Kemampuannya mengubah besi dan tembaga menjadi lunak serta membentuknya menjadi tembok raksasa mengingatkan kita pada kisah mukjizat yang dimiliki Nabi Daud alaihissalam. Dalam surat Saba ayat 10, Allah berfirman, "Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya." Quran surat Saba ayat 10. Sahabat Islampedia, apa hikmah di balik terkadang Allah Subhanahu wa taala utus nabi lalu berikan kekuatan? Atau ada orang-orang saleh yang dia bukan nabi, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan juga kekuatan, baik kekuatan secara fisik ataupun kekuatan yang lain, yang kala itu menjadi bekal dakwah mereka. Tentu, sahabat Islampedia, ini adalah bahagian kalau dia nabi, maka Allah berikan mukjizat kepadanya, alaihi wassalam. Tapi kalau dia bukan nabi, maka ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Supaya apa? Supaya jadi bekal dakwah. Oleh sebab itu kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala turunkan mukjizat kepada Nabi sesuai dengan umatnya. Nabi Musa alaihi salam diberikan mukjizat apa? Kemampuan seolah di mata manusia itu adalah seolah sihir. Tetapi bukan sihir. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah masyarakat umat manusia yang kala itu betul-betul tergila-gila dengan sihir. Lalu ada nabi yang lain juga diberikan kekuatan secara fisik. Karena kala itu mungkin manusia yang ada pada masa itu seolah tergila-gila dengan kekuatan yang modelnya seperti itu. Intinya, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi sesuai dengan masanya, dan itu dijadikan sebagai modal dakwah. Lalu begitu juga dengan orang-orang saleh selain nabi. Kadang ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka anugerah, kekuatan yang tidak dimiliki oleh yang lain, juga dengan tujuan agar mampu untuk bisa menjadi sarana dakwah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang saat ini sudah tidak lagi menghadapi singa, kita yang saat ini juga sudah tidak menghadapi apa lagi misalkan, ya sesuatu yang butuh dengan kekuatan fisik. Kita lihat sekarang apa yang terjadi di masa kita. Ilmu pengetahuan, contoh misalkan. Maka ilmu pengetahuan adalah salah satu sarana yang mampu untuk bisa membuat kita mudah dalam mendakwahkan agama ini. Bagaimana kita mampu untuk bisa mengambil peran dalam ilmu pengetahuan, mampu mengambil peran dalam teknologi, mampu mengambil peran dengan segala apa yang kita temukan untuk bisa menjadi solusi dalam kesulitan hidup manusia di akhir zaman seperti ini, maka insya Allah mereka akan melihat. Ini akan menjadi sarana dakwah. Mereka akan melihat ternyata dakwah ini mampu untuk bisa menjadi solusi buat mereka menjalani kehidupan mereka. Karena pada prinsipnya, segala kekuatan yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu untuk bekal dakwah mereka, itu senantiasa menjadi solusi bagi kehidupan mereka. Sobat Islampedia, sosok Raja Zulkarnain yang penuh misteri menimbulkan banyak spekulasi mengenai siapakah dirinya yang sebenarnya. Salah satu pendapat mengaitkan sosok Raja bijaksana tersebut dengan Alexander the Great. Pendapat ini diyakini banyak pihak, termasuk Michael Hart, penulis buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Namun, benarkah demikian? Alexander Agung lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di Makedonia sebagai putra dari Raja Philip. Ia menggantikan jabatan ayahnya yang meninggal pada tahun 341 sebelum Masehi.
Dalam Kamus Bahasa Arab Al-Munjid karangan Lewis, Alexander yang Agung ditulis dengan nama Iskandar Al-Kabir karena keberhasilannya menaklukkan berbagai imperium termasuk Persia, Yunani, hingga India Timur. Meski begitu, tidak sedikit pula pihak yang membantah Alexander Agung sebagai Raja Zulkarnain. Mengutip pendapat Imam Syaukani dalam buku karya Subhan Nurdin menyatakan, pandangan tersebut didasari oleh kepercayaan bahwa sosok Alexander merupakan raja yang tidak beragama Islam. Sementara Zulkarnain merupakan sosok raja yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Quran Surat Al-Kahfi ayat 87 hingga 88. Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zolim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 87 hingga 88. Sobat Islampedia, tidak hanya dikaitkan dengan Raja Alexander Agung, sosok Raja Zulkarnain ternyata juga kerap diyakini sebagai seorang raja yang berasal dari kerajaan Mesir. Hamdi bin Hamzah Abu Zaid dalam buku karyanya berjudul Munculnya Ya'juj Ma'juj di Asia berpendapat bahwa Fir'aun Mesir bernama Amenhotep keempat sebenarnya adalah Raja Zulkarnain. Dia merupakan salah seorang anggota keluarga Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam dan diyakini menjadi sosok yang dikisahkan dalam surat Al-Ghafir ayat 28. Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan, Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Ghafir ayat 28. Amenhotep keempat diyakini hidup sekitar abad 14 sebelum Masehi dan menjadi salah satu pengikut ajaran kenabian Musa alaihissalam. Setelah bertauhid dan mengikuti syariat Nabi Musa, ia merubah namanya menjadi Akhenaten yang bermakna hamba Aten yang Maha Esa. Dia menjadi satu-satunya Fir'aun yang dicatat sejarah sebagai pemeluk ajaran monoteisme atau tauhid. Menurut spekulasi sejarah, Akhenaten Zulkarnain melakukan perjalanan keliling dunia bersama para pasukannya. Konon, mereka menempuh perjalanan ke Kepulauan Kiribati di Samudra Pasifik hingga ke negeri Cina. Di negeri Cina inilah dikisahkan Zulkarnain mendirikan tembok pembatas antara peradaban Cina kuno dan wilayah Mongolia yang diyakini sebagai Ya'juj wa Ma'juj. Tembok ini di kemudian hari dikenal sebagai Tembok Besar Cina yang pembangunannya dilanjutkan oleh dinasti-dinasti Cina kuno. Hingga kini, mumi dari Raja Amenhotep keempat tidak pernah ditemukan. Ketiadaan mumi Amenhotep keempat di antara makam-makam Fir'aun Mesir ini menambah kuat spekulasi mengenai sosoknya yang dipercaya sebagai Nabi Zulkarnain sang pengembara, meski kebenarannya belum dapat dipastikan. Wallahu a'lam bishawab.